Cerita diawali dari sebuah tembang Jawa, yang dinyanyikan merujuk pada suatu ilmu hitam. Tepat di malam Jumat, seorang anak bernama Dika mengigau pada tidurnya. Ibunya yang bernama Sari, berusaha menenangkan anaknya. Tak lama kemudian terdengar suara aneh dan mengerikan dari luar kamar. Sari lantas membangunkan suaminya yang bernama Lesmono. Tiba-tiba terdengar suara mirip kuda meringkik dari luar kamar. Lesmono memberanikan diri untuk memeriksa. Dia terkejut melihat sesosok makhluk mengerikan, yang menyerupai seekor kuda. Dengan rasa ketakutan Lesmono kemudian masuk ke dalam kamar lagi. Dan berkata kepada sang istri bahwa di luar ada sosok jaran penoleh. Tiba-tiba Dika bangun seperti tak sadarkan diri, berjalan keluar kamar. Sari lantas bergegas mengejarnya. Mereka diganggu dan diteror sosok-sosok aneh di depan kamar. Namun ketika Eyang Susana membuka pintu kamarnya, keadaan berubah, seperti tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Sari sedang menjemur kain-kain batik milik Eyang Susana. Eyang Susana adalah mertua Sari, dia memiliki usaha batik. Dika yang saat itu sedang bermain, tiba-tiba melihat seekor kuda putih. Namun Sari tidak melihat yang dilihat Dika itu. Dengan menyeret kuda mainannya, Dika berjalan mendekati kuda putih yang dia lihat. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Dika tertabrak oleh mobil yang melaju kencang. Dika pun tewas seketika. Lesmono yang belum bisa menerima kepergian Dika, dia nekat mengakhiri hidup dengan gantung diri. Belum juga selesai kesedihan Sari ditinggal anak, dia harus rela kehilangan suami pula. Malam itu orang-orang berkumpul membacakan doa di depan jenazah Lesmono. Namun nampaknya tidak ada raut kesedihan di wajah ibundanya, yaitu Eyang Susana. 10 tahun kemudian setibanya pulang dari makam, tak sengaja Sari melihat ibu mertua berjalan tergesa-gesa, diikuti oleh asistennya yang bernama Pak Kasman. Karena penasaran, Sari mengikuti dari belakang. Eyang Susana kemudian berhenti di sebuah rumah. Setelah pintu dibuka, Eyang Susana pun masuk, sementara Pak Kasman menunggu di luar. Karena rasa penasaran, Sari lantas mengintip dari celah dinding di belakang rumah. Rupanya itu merupakan rumah seorang dukun, yang bernama Mbah Jambrong. Dia yang membantu Eyang Susana mengambil jalan pintas, untuk mendapatkan kekayaan. Ternyata selama ini, Eyang Susana melakukan pesugihan Ki Jaran Penoleh. Eyang Susana bermaksud untuk memutuskan perjanjian dengan gaib tersebut, karena sudah tidak ada lagi orang yang bisa dia tumbalkan. Mendengar hal itu, Sari merasa syok dan terkejut. Namun sayangnya, Mbah Jambrong bilang perjanjian itu tidak bisa diakhiri seumur hidup. Dan sebentar lagi saatnya Eyang Susana harus memberikan tumbal kepada Jaran Penoleh. Karena kebingungan, Eyang Susana berjanji akan menambahkan emas pada setiap suguhan sesajennya. Mbah Jambrong juga mengingatkan, apabila Eyang Susana melalaikan, maka pelan-pelan kekayaan dia akan musnah. Bahkan, dia bisa mati secara mengenaskan. Sore itu Eyang Susana masuk ke dalam gudang, yang selalu digembok menggunakan rantai. Karena curiga Sari lantas mengintip dari celah-celah lubang. Tiba-tiba sosok anak kecil mengejutkannya dari lubang yang dia intip. Malamnya ketika sedang tidur, Sari diteror oleh sosok anak kecil yang sedang menyeret mainan milik Dika. Pada suatu malam, Sari masuk ke dalam kamar tidur milik mertuanya. Dengan sangat berhati-hati dia mencari kunci gudang, yang digunakan Eyang Susana untuk menyembah Ki Jaran Penoleh. Setelah mendapatkan kunci itu Sari lantas keluar. Namun sayang, dia terpergok oleh Pak Kasman di depan pintu kamar.
Pak Kasman kemudian membawa Sari berbicara empat mata dengannya. Pak Kasman juga mengungkapkan, bahwa dia sendiri juga tidak suka dengan perbuatan yang dilakukan Eyang Susana. Pak Kasman mengaku berada di pihak Sari, dan memintanya untuk merahasiakan. Sari memberikan kunci kepada Pak Kasman dan meminta untuk digandakan. Pada tengah malam, Eyang Susana masuk ke dalam gudang untuk memberikan sesajen. Sari mengintip dan mencari tahu, apa yang sedang dilakukan mertuanya. Saat Eyang sudah kembali ke rumah, Sari memberanikan diri masuk ke gudang tersebut. Sari menggunakan senter untuk melihat setiap sudut ruangan. Tak lama kemudian, Sari mendapatkan teror dan gangguan dari makhluk di dalam gudang. Sari berteriak-teriak histeris lalu lari keluar. Saking ketakutannya dia lupa mengunci gudang itu kembali. Pelan-pelan usaha batik Eyang Susana mulai diambang kebangkrutan. Malamnya ketika Eyang Susana akan memasuki gudang, dia terkejut melihat gembok yang tidak terkunci. Dia lalu memeriksa ke dalam gudang, dan memastikan tidak ada barang-barang yang hilang. Di dalam tidurnya, Eyang Susana mulai diteror oleh pesugihannya sendiri. Dia kemudian mendatangi Mbah Jambrong, dan berkata bahwa usahanya sudah mulai bangkrut. Mbah Jambrong meminta Eyang Susana untuk segera memberikan tumbal. Keesokan harinya, Eyang Susana meminta Sari untuk mengirimkan surat kepada anaknya yang bernama Putri, yang tinggal di Australia. Eyang Susana meminta kepada anaknya untuk kembali, serta membawa cucunya. Sari curiga itu hanyalah akal Eyang Susana saja, supaya bisa menumbalkan sang cucu. Sari memberanikan diri masuk dalam gudang. Dia mengobrak-abrik seluruh barang di dalamnya. Setelah puas dia keluar dan kembali ke pergok Pak Kasman. Sari bertanya kepada Pak Kasman, kenapa dia mau membantu mertuanya menjalani pesugihan. Pak Kasman hanya menjawab, bahwa dia sudah mengabdi pada Eyang Susana dari dulu, jauh sebelum Eyang bersekutu dengan iblis. Dan kini sudah waktunya semua itu harus diakhiri. Malam harinya, Sari kembali diteror oleh anak buah Ki Jaran Penoleh. Hingga semua barang di dalam kamar berantakan. Ketika akan masuk ke dalam gudang, Eyang Susana kaget dengan keadaan gudang yang sudah berantakan. Sari yang diperintahkan untuk mengirim surat kepada Putri, dia berhenti di sebuah jembatan lalu membuang surat tersebut. Malam harinya, Sari mendengar suara batuk-batuk Eyang Susana yang sudah semakin parah. Dia mencoba mengetuk pintu kamar namun tidak ada jawaban. Lalu Sari pergi ke rumah Pak Kasman untuk meminta bantuan. Pak De! Apa? Ibu gerah. Pak Kasman kemudian mendobrak pintu kamar Eyang, dan mendapati Eyang Susana sudah tergeletak di lantai. Setelah sadar, Eyang Susana menanyakan surat yang dikirim oleh Sari. Karena sudah cukup lama, Putri tidak membalas dan datang menemuinya. Sari pun berbohong kepada mertua, dan mengatakan bahwa suratnya sudah dia kirim. Batuk Eyang Susana semakin lama semakin parah, bahkan dia mengeluarkan segumpal rambut dari dalam mulutnya. Hingga kemudian Eyang meminta Sari untuk memanggil Mbah Jambrong. Dukun itu datang, dan berkata bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Eyang pun sadar bahwa itu sudah takdir, dan dia harus menerima segala resikonya. Namun Mbah Jambrong juga mengatakan, sepertinya Jaran Penoleh tidak hanya marah kepada Eyang saja, tapi juga kepada orang lain. Malam itu, Sari kembali mendapatkan teror dari anak buah Ki Jaran Penoleh. Bahkan mereka mengendalikan tubuh Sari, untuk menyayat lehernya dengan pecahan kaca. Beruntung Pak Kasman datang dan menggagalkannya, mereka kemudian keluar dari kamar.
Siang itu tiba-tiba Putri datang menemui Eyang Susana. Putri mengetahui keadaan Eyang Susana, setelah diberi kabar oleh tetangganya. Eyang lalu mengenalkan Putri pada Sari, karena mereka belum saling mengenal satu sama lain. Eyang kemudian berkata, bahwa seluruh harta warisan akan jatuh kepada anak keduanya itu. Sari yang mendengar hal itu merasa kecewa, karena selama ini dialah yang menjaga dan merawat Eyang. Eyang marah kepada Sari, karena dia tidak pernah mengirimkan suratnya kepada Putri. Sari pun tak tinggal diam, dia membongkar semua kejahatan dan rahasia Eyang Susana. Malam harinya, Jaran Penoleh dan anak buahnya mendatangi Eyang Susana, untuk mengambil nyawa nenek pemuja iblis tersebut. Di keesokan hari setelah pemakaman Eyang Susana, tiba-tiba anak Putri melihat seekor kuda putih di kuburan. Sari mendatangi Mbah Jambrong dan menyampaikan keluh kesahnya. Dia ingin menyingkirkan Putri untuk mendapatkan warisan Eyang Susana. Sari berniat menggantikan posisi Eyang Susana, sebagai pemuja iblis Jaran Penoleh. Mbah Jambrong memberi tahu segala peraturan dan risikonya kepada Sari. Namun Sari tetap meminta, ingin melakukan pesugihan itu. Malam harinya Sari pergi ke dalam gudang, untuk mengikat kontrak dengan iblis Jaran Penoleh. Ketika Putri berada di balik jendela, dia melihat dua sosok anak kecil yang sedang menyeret mayat Eyang Susana. Pagi harinya Putri masuk ke gudang dan melihat-lihat apa yang ada di sana. Tiba-tiba Sari sudah berada di sana dan menjelaskan tempat itu. Namun Putri tidak begitu mengerti dengan yang Sari katakan. Di ruang makan, mereka bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Di situ Putri mengatakan bahwa dia dan suaminya tidak bisa mempunyai anak. Dan anak yang dia bawa merupakan anak hasil adopsi. Mendengar hal itu Sari kaget setengah mati. Karena untuk dijadikan tumbal haruslah dari keluarga kandung. Sari lalu mendatangi Mbah Jambrong, untuk membatalkan perjanjian dengan iblis Jaran Penoleh. Tapi dia sudah terlanjur mengikat kontrak, dan tidak bisa dibatalkan lagi. Malam itu Putri melihat suatu kejadian mengejutkan, dari balik jendela kamarnya. Dia melihat Sari menjadi korban Jaran Penoleh. Selain itu Putri juga mendapatkan teror dari iblis tersebut. Putri berteriak-teriak dan lari keluar rumah untuk mencari bantuan. Putri kemudian bertemu dengan Mbah Jambrong, dan diceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Putri. Kemudian Mbah Dukun mengajak Putri, untuk membakar semua benda yang berhubungan dengan Jaran Penoleh. Dia lantas masuk ke dalam rumah, untuk mengambil semua barang-barang yang dimaksud. Setelah mendapatkan barang-barang Eyang Susana, Mbah Jambrong lalu membawanya ke gudang untuk dibakar. Sementara Putri yang sedang berlari mencari anaknya, kembali diteror oleh Ki Jaran Penoleh. Mbah Jambrong membakar semua benda yang ada di dalam gudang, sambil membaca mantra. Tapi anehnya, barang-barang tersebut tidak bisa terbakar sama sekali. Bahkan Mbah Jambrong diserang oleh Ki Jaran Penoleh. Di lain tempat, Pak Kasman melihat segerombolan burung gagak terbang mengitari rumah Eyang Susana. Dia lalu mendatangi Mbah Jambrong dan Putri. Mbah Jambrong mengatakan sepertinya membutuhkan satu tumbal lagi. Pak Kasman rela menumbalkan diri. Dia menuangkan bensin ke tubuh dan membakar dirinya sendiri. Akhirnya Jaran Penoleh beserta anak buahnya musnah terbakar. Dan anak Putri kembali dipelukannya dengan selamat. Keesokan harinya Putri kembali ke Australia, dan menitipkan rumah Eyang Susana pada Mbah Jambrong. Baik pemirsa, itu tadi alur cerita film berjudul Anak Titipan Setan. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa lagi pada alur cerita film selanjutnya. Terima kasih.